Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin jamaah masjid kelas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Baik itu nikmat sehat, nikmat panjang umur, terutama nikmat iman Islam, sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu sholat isya salat berjamaah. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang setia, serta kita yang umatnya istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Sebagaimana biasa, sebelum kita melaksanakan sholat sunnah tarawih dan witir, kami dari DKM Majelis Al-Ikhlas akan menyampaikan beberapa maklumat. Pertama, yaitu yang bertindak sebagai imam sholat tarawih akan dipimpin oleh Al-Ustadz Ibrahim Al-Qasom Al-Hafiz. Penceramah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Anung Al-Hamad LC.MPD. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya yaitu laporan keuangan. Saldo tanggal 6 Maret 2026 sebesar Rp6.237.500. Pemasukan tanggal 7 Maret 2026 sebesar Rp643.000. Pengeluaran Rp500.000. Sehingga saldo per tanggal 8 Maret 2026 sebesar Rp6.380.500. Atas amal jariah para jamaah sekalian, kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas masih menerima infak dan sedekah untuk takjil dan buka puasa bersama, bisa berupa uang tunai maupun berupa makanan. Bila Bapak Ibu jamaah berkenan memberikan infaknya, dipersilakan bisa menghubungi Bapak Haji Yudi atau Bapak Adam Usmanto dan Ibu Haja Indrawati. Alhamdulillah kita telah memasuki malam ke-20 Ramadan, yang berarti tinggal beberapa hari lagi kita berada di bulan suci ini dan akan meninggalkan kita. Untuk itu kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas memfasilitasi para jamaah yang akan memaksimalkan ibadah di 10 hari terakhir Ramadan sebagai berikut. Pertama, Masjid Al-Ikhlas dibuka selama 24 jam. Selanjutnya, setiap malam ada tadarusan dan itikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Diadakan juga yaitu Qiyamul Lail serta sholat witir secara berjamaah dengan imam-imam muda pilihan dari Masjid Al-Ikhlas yang insya Allah akan dimulai pada pukul 2.45 waktu Indonesia Barat. Setelah Qiyamul Lail akan dilakukan yaitu sahur bersama. Kami mengajak para donatur, para dermawan yang ada kelapangan rizki untuk dapat menginfakkan untuk buka puasa, untuk sahur bersama ini. Alhamdulillah pada malam 27 kita sudah mendapatkan satu donatur, yaitu Bapak Haji Wawan Kurniawan, yang insya Allah dengan menu spesial yaitu soto kuali. Kami mengajak para jamaah sekalian yang ada ke lapangan untuk dapat ikut berprestasi di sahur bersama ini. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Masjid Al-Ikhlas menerima dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah bagi jamaah yang ingin menunaikan zakat fitrah ataupun zakat mal, bisa mendatangi loket yang telah kita sediakan. Adapun besaran zakat fitrah sebagai berikut. Untuk beras yaitu 3,5 liter atau 3 kilogram.
atau bisa berupa uang yaitu Rp55.000. Loket zakat insya Allah akan kami buka besok malam sampai tanggal 19 Maret 2026 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan penggunaan toilet yang di awal Ramadan ada perubahan antara ikhwan dan akhwat. Per tanggal 9 Maret yaitu esok hari pada sholat subuh akan kami kembalikan seperti semula sebelum Ramadan. Mohon maaf atas ketidaknyamanan dan mohon dapat dimaklumi. Jadi kami ingatkan kembali, esok pada subuh toilet akan kembali seperti semula dan akan kita bantu dengan rambu-rambu yang ada. Himbauan kepada para jamaah sekalian untuk menjaga dan memperhatikan kenyamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan sholat tarawih dengan mematikan atau menonaktifkan suara dari ponsel, menjaga dan mengkondisikan putra-putrinya bagi yang membawa anak-anak. Demikianlah maklumat dan himbauan yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Isya dan sekaligus jamaah salat tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sampai malam hari ini masih diberikan kekuatan. Di siang hari kita melaksanakan ibadah puasa, yang kemudian di malam hari kita melaksanakan sebagian daripada yang disunnahkan oleh Nabi kita, yaitu melaksanakan salat tarawih berjamaah. Dan mudah-mudahan seluruh amal kebaikan kita termasuk puasa di dalamnya, demikian juga dengan salat sunnah tarawihnya, mudah-mudahan diganjar dan dicatat menjadi sebuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat adalah terkait dengan Ramadan dan kaitannya atau korelasinya dengan interaksi atau komunikasi atau dialog antara orang tua dan anak. Secara umum di bulan Ramadan tentunya jam kerja ini bisa jadi ada perubahan. Ya mungkin jamnya tetap ya sekian jam, tetapi mungkin masuk kerja dan jam keluarnya itu ada perubahan. Sehingga secara otomatis kemudian orang tua, khususnya adalah sang ayah, ini bisa lebih lama untuk bercengkrama, berinteraksi dengan keluarga, dan khususnya berkomunikasi dengan anak-anak yang mungkin sebelum Ramadan untuk sarapan bareng tidak bisa. Ya, tetapi dengan bulan Ramadan kemudian bisa sahur bersama. Demikian juga dengan makan malamnya. Yang mungkin di luar Ramadan sulit untuk bertemu satu keluarga, ayah, ibu dan anak lengkap. Tetapi dengan bulan Ramadan kemudian ayah bisa hadir. Ya, ayah bisa hadir di tengah-tengah keluarganya. Nah, oleh sebab itu hadirin sekalian, kalau kita kemudian melihat Al-Qur'an, bagaimana Allah menyebutkan terkait dengan dialog, dan dialog ini merupakan metode pendidikan yang sangat klasik. Sejak kemudian Nabi Adam belum diciptakan, dialog sudah terjadi. Ya, maka adanya dialog antara Allah dengan malaikatnya, adanya dialog Allah dengan para nabi dan para rasulnya. Demikian juga dengan dialog antara khususnya adalah ayah atau orang tua dengan anak-anak. Dan kita menemukan hadirin sekalian, dialog antara orang tua dengan anak itu di dalam Al-Quran disebutkan dalam 17 peristiwa. 14 dari 17 peristiwa itu terjadi dialog antara ayah dengan anak. Ya, jadi dari 17 dialog,
atau 17 peristiwa yang terjadi, maka 14-nya diisi dialog itu adalah ayah dengan anak. Adapun dialog antara ibu dengan anak itu hanya 2 peristiwa. Ya, sehingga kemudian totalnya ada 16 dan sisanya adalah dialog antara ayah dan ibu dengan anaknya. Dan kita lihat hadirin sekalian secara global saja. Di antara yang 16 itu kita bisa menemukan adanya dialog antara Nabi Nuh dengan putranya yang disebut dengan Kan'an. Ya, terjadi dialog. Demikian juga antara Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pernah berdialog dengan ayahnya. Nabi Ibrahim menjadi sosok anak yang kemudian berdialog dengan ayah. Dan Nabi Ibrahim memanggil ayahnya dalam surat Maryam dengan panggilan 4 kali dan semuanya diawali dengan ya abati, wahai ayahku yang tercinta. Kalau tadi Nabi Nuh alaihissalam berdialog dengan anaknya meskipun anaknya kafir, meskipun anaknya jahat, meskipun anaknya durhaka, tetapi Nabi Nuh memanggil anaknya dengan panggilan apa? Ya bunayya, ya bunayya rekam ma'ana. Ya, dipanggilnya. Nabi Nuh memanggil anaknya dengan ungkapan wahai anakku yang tercinta. Demikian juga dengan Nabi Ibrahim berdialog dengan Nabi Ismail, sang putra. Dan juga kita menemukan bagaimana Nabi Ibrahim memanggil putranya dengan panggilan yang penuh dengan cinta. Ya, dengan memanggil ya bunayya. Demikian juga Nabi Ismail membalas. Ketika sang ayah, orang tua memanggil anak dengan panggilan baik, maka insya Allah anak pun akan memanggil orang tuanya dengan panggilan yang penuh dengan sayang. Tetapi sebaliknya nih sekalian, ketika orang tua mengajarkan memanggil anaknya dengan panggilan yang buruk, ini sering kita temukan. Ya, bahkan ada ketika sang anak memanggil ayahnya, ya ketika dipanggil, dan ini terjadi ketika di Mesir dulu, ya bisa jadi ini terjadi juga di Indonesia. Ketika kemudian sang anak memanggil ayahnya, ya babah, bahasa kitanya papa, dipanggil 3 kali, sang ayah dipanggil tidak nengok. Akhirnya si anak langsung, ya dia manggil ayahnya dengan panggilan apa? Ya Mustafa. Jadi si anak berani manggil ayahnya dengan nama aslinya. Nah, ini tentunya hadirin sekalian, kenapa sang anak berani seperti itu? Karena ini terkait dengan pendidikan. Bagaimana orang tua memanggil anak ketika orang tua memanggil dengan panggilan yang penuh dengan cinta, penuh dengan rasa sayang, penuh dengan rasa rindu, maka sang anak pun demikian. Ya, karena pada prinsipnya al-jaza min jinsil amal. Balasan itu setimpal dengan perbuatan. Demikian juga hadirin sekalian. Di antara yang berikutnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam berdialog dengan seluruh anak cucunya. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan wa wassa biha Ibrahimu banihi. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim memberikan wasiat, adanya dialog Nabi Ibrahim dengan seluruh anaknya dan seluruh anak cucunya. Ada Nabi Ismail di situ, ada Nabi Ishak di situ, ada cucu Nabi Ibrahim. Siapa cucunya, Pak? Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub kemudian punya anak lagi, ada Nabi Yusuf dan seterusnya. Ketika terjadi dialog seperti itu, maka Nabi Ibrahim mengungkapkan dengan ungkapan atau ayat menyebutnya dengan wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yakub ya baniya. Nabi Ibrahim tidak memanggil ya abnai atau ya bani, ya, tapi dengan ya baninya, sama dengan wahai anak cucuku yang terkasih, anak cucuku yang tercinta. Maka sebagian ulama menyatakan seorang kakek tidak boleh membeda-bedakan mana anaknya dan mana cucunya. Ya, kadang dalam kehidupan suka dibeda-bedakan. Ya, ada ayah kalau ini anaknya kaya, ya, atau seorang kakek kemudian ini cucunya dari keturunan yang anaknya yang kaya, perlakuannya beda dengan dari keturunannya yang miskin. Maka pelajaran berharga di sini hadirin sekalian, Nabi Ibrahim dengan ungkapan ya baninya tidak ingin membeda-bedakan mana cucu dari jalur Nabi Ishak, mana cucu dari Nabi Ismail, demikian juga cucu dari atau anak daripada Nabi Yakub alaihissalam. Yang kemudian yang selanjutnya hadirin sekalian, juga dialog terjadi antara Luqman al-Hakim dengan anaknya. Ya, dan juga kita ingat bagaimana Luqman al-Hakim memanggil anaknya dengan ungkapan apa? Ya bunayya. Ya, juga sama dipanggil dengan anak yang penuh dengan cinta. Dan secara ringkas hadirin sekalian, demikian juga terjadi dialog itu antara ayah dengan seorang anak perempuan. Ayah dengan anak perempuan.
ayah dengan seorang putrinya. Ini terjadi terkait dengan kasus atau peristiwa ketika dua orang perempuan, anak perempuan yang menggembala. Yang lain menyebutnya kedua anak itu, kedua putri itu adalah putri Nabi Syuaib. Ini sebagian pendapat. Ya, sehingga kemudian sang anak mengatakan, ya abati istajirhu, inna khairu man istajarat al-qawiyul amin. Sang anak memberikan masukan. Sang anak memberikan pendapat kepada ayah. Maka ayah jangan sampai kemudian menutup keran dialog antara ayah dengan putrinya. Ya, sehingga kemudian yang terjadi banyak anak perempuan sungkan dialog dengan ayahnya. Atau kemudian anak perempuan tidak mau curhat dengan orang tuanya, lebih senang curhat dengan orang lain. Maka terkait dengan ayat ini hadirin sekalian, ada pintu yang terbuka, ada ruang yang dibuka atau ada keran yang terbuka bagaimana terjadinya dialog antara ayah dengan putri, dan ayah atau seorang ayah tidak sungkan-sungkan menerima masukan daripada anak perempuannya. Ketika si anak perempuan menyatakan, wahai ayahku yang tercinta, angkatlah pekerja, ya, angkatlah dia itu Nabi Musa sebagai pekerja, sebagai karyawan, karena sebaik-baik pekerja adalah sosok yang kuat dan sosok yang terpercaya. Dan masukan daripada sang putri atau anaknya tadi diterima oleh sang ayah. Demikian juga hadirin sekalian, ya, dialog yang terjadi antara ibu dengan anak laki-laki. Ada Siti Maryam dengan Nabi Isa. Ada dialog kemudian antara ibu dengan anak perempuan. Kira-kira siapa, Pak? Kakak atau ibunya Nabi Musa. Ya, ibunya Nabi Musa ketika sudah menghanyutkan, sudah membuang Nabi Musa alaihissalam ke sungai Nil, yang kemudian sang ibu memanggil kakaknya yang perempuan atau anak beliau yang perempuan dan mengatakan, kusihi fawasurat an junubin wahum la yash'urun. Wahai kakak Musa, ya, wahai anak perempuanku yang tercinta, coba ikuti kemana Musa ini hanyut. Terjadi dialog. Dan yang terakhir hadirin sekalian adalah yang ada dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-17. Dialog antara dua orang tua, ayah dan ibu yang saleh berdialog dengan anak yang durhaka. Ya, maka ini tentunya hadirin sekalian, kalau kita lihat dan kita analisa, kenapa isi Al-Quran itu banyak dialognya adalah antara ayah dengan anak perempuan. Maka di sini ada pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama hadirin sekalian, Allah ingin mengingatkan kaum ayah akan tugas, akan kewajiban dan perannya di dalam kehidupan berkeluarga. Maka ayah bagi seorang anak, dia adalah pelindung. Ayah bagi seorang anak adalah pencari nafkah. Ayah bagi seorang anak adalah penyeimbang. Ketika sang ibu marah, kira-kira larinya ke siapa, Pak? Ya, larinya ke ayah. Ya, minta perlindungan pada ayah. Bahkan seorang anak akan bangga ketika dia punya ayah. Ya, bahkan ada seorang anak perempuan, ketika ditanya, kamu kalau punya suami, kriteria suami kami itu bagaimana? Jawabannya gimana, Pak? Saya ingin punya suami yang mirip dengan ayah. Ada yang sama seperti itu. Ya, maka di sini hadirin sekalian, tentunya peran daripada ayah bukan hanya sekedar mencari nafkah. Berangkat di pagi hari tidak ketemu anaknya masih tidur. Pulang dari kantornya, kemudian ketika kembali ke rumah, ya, anaknya masih tidur. Ya, berbeda dengan ketika kondisi Ramadan hari ini, alhamdulillah, ya Allah memberikan peluang, berikan kesempatan kaum ayah untuk bertemu dengan anaknya, baik dengan sahurnya, demikian juga dengan berbuka puasanya. Dan pelajaran yang kedua hadirin sekalian, kenapa dalam Al-Quran itu yang dimuat adalah banyaknya dialog antara ayah dengan anak, bukan ibu dengan anak. Maka pelajaran yang kedua ini sebagai solusi dan jawaban atas istilah yang namanya fatherless, yaitu apa? Anak yang kehilangan ayah. Ada seorang anak yang kemudian lahir tanpa ayah. Ada anak yang kemudian ketika kemudian lahir orang tuanya lengkap, tetapi gimana, Pak? Ayah ibunya pisah, cerai, dan si anak ikut ibunya. Maka ini termasuk fatherless. Bagaimana kemudian seorang anak kehilangan peran daripada ayah. Tetapi hadirin sekalian, kalau kita kemudian melihat Nabi kita juga lahir tidak ada ayahnya. Ya, beliau sudah wafat, ditinggal mati oleh ayahnya. Beliau seorang anak, atau Rasul adalah merupakan anak yang apa, Pak? Yatim. Ya, bahasa kita dengan yatim piatu. Ya, ibunya tidak ada, demikian juga dan ayah tidak ada. Maka kemudian hadirin sekalian, yang namanya fatherless yang sebenarnya
adalah mereka yang lahir orang tuanya lengkap tetapi ayah ibunya sibuk. Ya, sehingga dikatakan lahu kan abun masgula wa kanat ummuhu takhallat an. Ya, jadi ada ungkapan yang namanya fatherless itu adalah orang tuanya lengkap. Ya, tetapi keduanya sibuk. Ayahnya sibuk bekerja, yang kemudian ibunya juga sibuk untuk meniti karirnya. Ya, sehingga si anak dititipkan kepada pembantu. Tidak mendapatkan sentuhan. Ya, tidak mendapatkan kasih sayang baik dari ibunya, demikian juga dari ayahnya. Dan yang terakhir hadirin sekalian, para ulama menyatakan fatherless atau seorang anak yang tidak ada sentuhan daripada orang tuanya, khususnya adalah ayah, yaitu adalah mereka yang tidak punya ilmu dan mereka yang tidak punya adab. Ya, jadi selama anak itu meskipun dia yatim piatu tetapi punya ilmu, tetapi kemudian dia juga punya adab yang baik atau punya akhlak yang baik, maka dia adalah sosok yang sebenarnya bukan sosok yang fatherless, dan dia merupakan bagian daripada sebagian yang terjadi dengan para nabi, terjadi dengan orang-orang yang soleh terdahulu, lahir tetapi kemudian ayah atau orang tuanya kemudian sudah mendahulinya. Demikian barangkali hadirin sekalian menyingkap sedikit rahasia daripada kenapa Allah Subhanahu wa taala memperbanyak dialog yang ada adalah antara ayah dengan anaknya, bukan antara ibu dengan anaknya. Ini sebagai cambuk bagi kaum ayah untuk jangan lupa akan peran, tugas dan posisi seorang ayah di dalam kehidupan berkeluarga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.